Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh setiap kebaikan yang kita lakukan itu tidak lepas dari hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Ketika Allah hadirkan kita di majlis ini untuk mencari ilmu, bertemu dengan para ulama, dengan para habaib, bersilaturahim, niatnya bukan karena apa dan siapa, tapi karena Allah. Sungguh ini adalah merupakan nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Ketika nanti malam kita melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita merasakan nikmat dan khusyuk dalam sholat tahajud ini, maka sungguh ini adalah merupakan nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Ketika kita berbagi, berinfak, bersedekah, kita lakukan hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, maka sungguh ini tidak lepas dari hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Hidayah itu sangat mahal harganya, karena siapapun orangnya, apapun pangkat derajatnya, apapun gelar yang ia sandang, tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah, dan itu sudah jelas digambarkan dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, kepada orang-orang yang kau sayangi. Akan tetapi Allah senantiasa memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang diberikan kehendak oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. Setiap hari kita minta hidayah Allah, terutama ketika kita baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami. Kita minta kepada Allah hidayah Allah. Kenapa? Oleh karena hidayah itu tak ubahnya bagaikan kipas angin yang bergerak. Hidayah itu tak ubahnya bagaikan mic yang bersuara. Hidayah itu tak ubahnya bagaikan lampu yang menyala. Itu semua bisa aktif karena ada arus listrik. Kalau saja arus listriknya mati, lampu padam, mic tidak bersuara. Begitupun dengan hati ini. Kalau saja hati ini tidak bisa menerima petunjuk dan hidayah dari Allah, maka hati ini akan kotor. Hati ini akan kotor. Akibatnya, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah tinggalkan mereka dan mereka tidak bisa melihat sesuatu apapun di muka bumi ini. Ada sebuah doa yang sering kita baca. Saya yakin seluruh jamaah sudah hafal doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah hafal semua? Halo? Ya sudah apa, silakan angkat tangannya. Insya Allah nanti malam Jumat besok sebelum masuk ke gerbang majelis ini ada tes hafalan. Yang belum hafal doa ini silahkan pulang. Insya Allah nggak ada yang masuk. Allahumma inni as'alukal huda. Ada 4 permohonan doa yang kita minta dalam doa ini. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk hidayah-Mu. Wa tuqa. Ya Allah, jadikan aku hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Wal afaf. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang mampu mengendalikan diri. Wal ghina. Ya Allah, berikan aku kekayaan. Ada berapa doa yang kita minta dalam doa ini? Ada 4. Yang pertama, hidayah Allah. Yang kedua, jadi orang bertakwa. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri. Dan yang keempat adalah kekayaan. Kenapa yang kita minta dalam hidup ini? Yang pertama itu adalah hidayah Allah, petunjuk Allah, baru jadi orang bertakwa. Karena tidak
Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang bertakwa tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang istiqomah tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang ikhlas tanpa hidayah Allah. Coba saya tanya kira-kira seluruh jemaah yang hadir malam Jumat ini, ya, saya tanya kira-kira hadir ke majelis ini ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya Allah. Ini dari wajah-wajahnya sudah kelihatan. Wajah-wajah orang soleh semua. Wajah-wajah orang ikhlas semua. Dan wajah-wajah orang yang banyak masalah. Allah. Emang hidup ini adalah uji. Hidup ini adalah masalah. Siapapun kita pasti diuji oleh Allah. Siapapun kita pasti punya masalah. Maka selesaikanlah masalah tanpa masalah. Apa itu? Penggadaian. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang istiqomah tanpa hidayah Allah. Maka yang pertama dalam hidup ini yang kita minta adalah hidayah Allah, petunjuk Allah. Wa man lam yukhlaq sa'idan minal ajali faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'ammin. Fa Musa ladzi rabbahu Jibril kafir. Fa Musa ladzi rabbahu Fir'aun mursal. Barang siapa yang diciptakan oleh Allah tidak mendapatkan petunjuk hidayahnya, oleh karena orang itu tidak berusaha untuk mencari, untuk mengejar, untuk memburu hidayah itu. Faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'ammin. Sungguh rugi orang-orang yang mendidiknya dan orang-orang yang mengharapkannya. Kita lihat sejarah Musa Samiri yang membesarkan, yang mendidik itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah pesuruh Allah yang sangat taat kepada Allah. Rasulullah Karimullah mendidik, membesarkan Musa Samiri. Kok Musa Samiri itu jadi orang kafir? Sementara kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Musa itu yang mendidik, yang membesarkan itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang kafir, bahkan gembongnya orang kafir. Membesarkan Nabi Musa kok menjadi Rasul. Ini menunjukkan betapa hidayah itu adalah hak Allah. Hidayah itu adalah milik Allah. Maka mintalah, mohonlah kepada Allah agar hidup dan kehidupan kita senantiasa dalam hidup, dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kita minta dalam hidup ini adalah al-afaf, kemampuan diri, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan untuk menahan hawa nafsu. Oleh karena nafsu itu tak ubahnya bagai anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau 2 tahun tidak disapi, dia terus menyusu. Begitupun dengan hawa nafsu kita. Kalau nafsu kita terus kita ikuti, terus kita perturutkan, maka nafsu itu akan menghantarkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mampu mengendalikan diri, menahan hawa nafsu. Kenapa? Oleh karena Allah berjanji, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan siksa Allah, orang-orang yang takut dengan keagungan Allah, orang-orang yang senantiasa memikirkan kebesaran Allah, kemudian mereka mampu untuk menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya. Dan kemudian yang terakhir yang kita minta dalam doa ini adalah al-ghina, kekayaan. Kekayaan itu terakhir. Ini kadang-kadang kita minta kaya, terus jarang kita minta hidayah Allah. Kita minta rezeki banyak, terus jarang kita minta jadi orang bertakwa. Ini kekayaan yang kita minta dalam doa ini terakhir. Lalu siapa sih manusia yang kaya? Kata Nabi, manusia yang kaya itu adalah al-ghina al-qanaah. Orang yang kaya itu adalah orang yang qanaah, yang menerima apa adanya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur, sedang bersyukur, sedikit pun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kaya itu adalah
mereka yang senantiasa mensyukuri akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya, dan orang yang mau menerima akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun otomatis ketika kita sebagai hamba Allah yang beriman sungguh-sungguh, melakukan amal soleh sungguh-sungguh, menjalankan syariat Allah sungguh-sungguh, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh, insya Allah akan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Akan Allah berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Akan Allah mudahkan urusan kita. Kemudian hidup dan kehidupan kita senantiasa akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semua. Allah jadikan kita hamba-Nya yang bertakwa. Allah jadikan kita hamba-hamba-Nya yang mampu mengendalikan diri. Kemudian Allah berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.